Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 10 BDP dan juga 10 BP1. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan juga tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Anak-anakku sekalian, disiapkan alat tulisnya supaya bisa mencatat mana yang perlu Anda catat. Ya, kita lihat dulu. Pertama, kita harus mengetahui di dalam persamaan kuadrat ada yang dinamakan dengan diskriminan. Diskriminan itu disingkat dengan huruf D besar. Huruf D. Itu sama dengan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini rumus diskriminan. Jadi kalau besok-besok ditanya apa rumus daripada diskriminan, itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dilihat dari D-nya, dilihat dari diskriminannya. Jadi ada 3 jenis akar persamaan kuadrat. Pertama, jika D-nya lebih besar dari 0. Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real. Dua akar real yang berbeda. Yang berbeda. Itu kalau diskriminannya lebih besar dari. Yang kedua, jika D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama. Mempunyai dua akar real yang sama. Dua akar real yang sama. Atau sering disebut mempunyai akar kembar. Mempunyai akar kembar. Ya, kembar atau sama ya. Dan yang ketiga, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka
persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real. Akar yang tidak real. Nah, berarti selalu ini bilangan imajiner. Imajiner. Inilah yang harus kita ingat. Jadi ada 3 nilai diskriminan, yaitu D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka mempunyai kuadrat mempunyai 2 akar real yang sama atau sering disebut juga mempunyai akar kembar. Baru yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar yang tidak real atau sering disebut dengan bilangan imajiner. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Kita lihat contohnya ya. Ini misalkan selidiki jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya. Terlebih dahulu. Misalkan yang pertama, X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan. Cara menjawab, kita jawab. Nah, ini berarti dari sini kita bisa melihat A itu sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 25. Kita cari diskriminannya tadi rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 10 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 25. Berarti 10 pangkat 2, 100. Kurang 4 kali 1, 4 kali 25, 100. Berarti sama dengan 0. Di 0. Jadi, persamaan kuadrat X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama. Dua akar yang sama atau kembar karena tadi D-nya 0. Ya, sama atau oke. Mudah-mudahan mengerti ya. Ini contoh yang pertama. Dicatat kalau ini.
Oke, supaya lebih mengerti, kita bikin lagi contoh yang kedua. Ini saya hapus ya. Saya hapus. 8. Ini kita hapuskan dulu. 8 contoh yang kedua. Supaya anak-anakku memahaminya. Misalkan soalnya adalah X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Ini bukan A, ini B ya. Ini B. Sama dengan yang tadi, kita tentukan dulu. A sama dengan 1. B juga 1. C sama dengan 3. Nah, kita tentukan diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 3. 1 kuadrat 1 kurang 4 kali 1, 4 kali 3, 12. 1 kurang 12 min 11. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa D-nya itu adalah min 11. Ini lebih kecil dari 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Mempunyai akar tidak real. Mempunyai akar tidak real karena dia negatif. Atau sering disebutnya bilangan imajiner. Ini dia ya. Oke. Supaya lebih mengerti, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ya. Contoh yang berikutnya misalkan X kuadrat kurang 2X kurang 35 sama dengan 0. Sama dengan tadi, cara menjawab, kita tentukan dulu A-nya adalah 1, B-nya min 2, C min 35. Berarti B sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 35. Sama dengan 4 min kali min plus 4 kali 5, 20, 12, 14. Berarti 144. Jadi di sini D-nya lebih besar dari 0. Ya, D-nya lebih besar dari 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat min 2X kurang 35 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang berbeda.
Bagaimana anakku? Dipahami ya? Ini sebenarnya ini masih gampang. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Bagaimana kalau soalnya demikian? Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 2K kurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Kemudian tentukan akar persamaan kuadrat tersebut. Akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, cara menjawab. Jawab. Kita tentukan dulu, berarti di sini dia A-nya sama dengan 1, B itu 8, C 2K kurang 4. Jadi syarat akar kembar itu adalah D sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Nah, nanti kita bikin D tadi itu adalah B kuadrat kurang 4HC itu sama dengan 0. B-nya tadi 8. 4 kali A-nya 1. C 2K kurang 4 sama dengan 0. 8 kuadrat 64. Min 4 kali 1 min 4 kali 2K min 8K min 4 kali min 4 plus 16 sama dengan 0. 64 tambah 16 itu 80. Berarti 80 kurang 8K sama dengan 0. Ini ke sebelah 80 sama dengan menjadi plus 8K. Berarti K sama dengan 80 per 8 sama dengan 10. Jadi nilai K sama dengan 10. Jadi persamaan kuadratnya dia menjadi X kuadrat tambah 8X, jadi tambah 2K. Berarti 2 kali 10 kurang 4 sama dengan 0. X kuadrat tambah 8X tambah 2 kali 10, 20 kurang 4 sama dengan 0. X kuadrat tambah 8X 20 kurang 4 16 sama dengan 0. Sekarang
Ini untuk menentukan nilai X-nya, kita bisa menggunakan melengkapi akar kuadrat sempurna, boleh. Ini pindah ke sebelah. X kuadrat tambah 8X sama dengan min 16. So, berarti X kuadrat tambah 8X tambah, ini caranya itu setengah kali ini. Kali 8 kali 8 setengah kali, karena ini kan 8. Jadi kali 8 ini pangkat 2 sama dengan min 16 tambah setengah kali 8 pangkat 2. Jadi X kuadrat tambah 8X tambah setengah kali 8 ke 4 pangkat 2. Tambah dengan ini dia menjadi min 16 tambah 4 pangkat 2. Jadi ini dia menjadi X tambah 4 10 pangkat 2 sama dengan ini min 16 tambah 16. Ini X tambah 4 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga X tambah 4 sama dengan akar 0. Ya, akar 0 kan 0, ini pindah. Sehingga X sama dengan min 4. X sama dengan min 4. Jadi akarnya adalah min 4. Oke? Bagaimana anak-anakku? Ya, bisa dicatat dulu ya. Bisa diulang-ulangi video ini supaya Anda lebih. Oke, itulah tadi jenis akar persamaan kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus jumlah seperti yang kita ketahui, X1 itu kan sama dengan min B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sedangkan X2 adalah min B min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Bagaimana kalau ini dijumlahkan? Ini X1 ditambah X2 ini sama dengan min B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A tambah min B min akar B kuadrat kurang 4AC per 2. Karena penyebutnya sama, berarti dapat dijumlahkan. Sama dengan min B tambah min B min 2B. Akar B kuadrat kurang 4AC min akar B kuadrat kurang 4AC ini habis. Ini dan ini habis. Nah, per ini kan karena sama penyebut berarti per 2A. Jadi 2-nya hilang. Nah, di sini X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Inilah rumus jumlah. Jadi rumus jumlahnya
X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A. Ini nggak boleh lupa ini. Bagaimana dengan rumus perkalian? Kalau rumus perkalian, kita lihat ini X1 kali X2. X1 tadi min B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A kali X2 tadi min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kalau dalam perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi min B kali min B ini menjadi B kuadrat. Akar B kuadrat kurang 4AC kali min ini berarti ini min. Akarnya menjadi hilang. Akarnya hilang, ini menjadi B kuadrat min 4AC per 2A kali 2A 4A kuadrat. Sama dengan B kuadrat min kali B kuadrat min B kuadrat min kali min 4AC plus 4AC per 4A kuadrat. A kuadrat. Nah, jadi ini habis. Dia sama dengan 4AC per 4A kuadrat. 4-nya hilang, A-nya hilang 1, berarti C per A. Itu dia. Oke ya. Ini C per A. Jadi X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Oke, jadi tadi kita sudah mengingat bahwa X1 tambah X2 tadi adalah min B per A. Inilah rumus penjumlahan, ini rumus perkalian. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Ini contoh, kita lihat. Contohnya jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai titik 2 A X1 tambah X2 B X1 kali X2 C X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya, cara menjawab. Mula-mula kita tentukan dulu A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 1. Berarti kita jawab dulu yang A.
X1 tambah X2 tadi rumusnya adalah min B per A. Berarti min 4 per 1. Min 4 per 1 sama dengan min 4. Itulah jawabannya yang A. Yang B, X1 kali X2. Itu adalah C per A. Berarti min 1 per 1. Sama dengan min 1. Sedangkan di bagian C sedikit di atas, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu adalah X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 X1 X2. Ini rumus ini. Nggak boleh lupa ya. Sama dengan X1 tambah X2 tadi dapatnya min 4. Berarti ini min 4 kuadrat 2 kali X1 kali X2 tadi dapatnya min 1 kali min 1. Min 4 kuadrat itu 16. Min 2 kali min 1 plus 2. Berarti 16 tambah 2, 18. Berarti jawabannya adalah 8. Begitulah contoh yang pertama anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Kalau nanti ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada Pak Guru. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Hitung nilai K. Hitung nilai K. Begitu ya. Cara menjawab. Tetap seperti tadi kita tentukan dulu nilai A. A sama dengan 1. B sama dengan min 8. C sama dengan K. Oke. Berarti X1 tambah X2 itu tadi rumusnya adalah min B per A. Berarti sama dengan min 8 per A-nya 1 sama dengan 8. Katanya X1 ini 3 kali. Berarti kita bikin ini X1-nya 3 kali X2. 3X2 tambah X2 sama dengan 8. 3X2 tambah 1X2 itu 4X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, berarti X1-nya, ini kan X1 tadi adalah 3X2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi X1-nya 6. Nah, X1 dikali X2 tadi adalah C per A. X1-nya tadi 6. X2-nya 2. C-nya tadi K. A-nya tadi 1. 6 kali 2, 12. K dibagi 1 K. Jadi, nilai K
sama dengan 12. Itulah jawaban. Bagaimana anakku? Mengerti ya? Oke. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga supaya lebih mengerti. Contoh yang ketiga, hitung nilai K agar persamaan tiga X kuadrat tambah dalam kurung K kurang 2 dikali dengan X tambah K tambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar A berkebalikan. B berlawanan. Nah, cara menjawab. Kita tentukan dulu dari sini A sama dengan 3, B itu K min 2, C K plus itu K plus 1. Oke. Nah, kita langsung tentukan yang A berkebalikan. Jadi yang A berarti di situ X1-nya sama dengan 1 per X2. Itu dia. Atau kalau dia berkebalikan, X1 dikali X2 itu adalah 1. Itu diingat itu. Ya, 1. Nah, sementara kan 1 X1 kali X2. 1 sama dengan rumusnya kan X1 kali X2 tadi adalah C per A. 1 sama dengan C-nya K tambah 1 per 3. Ini dikalikan, perkalian silang. 1 kali 3, 3 sama dengan K tambah 1. 1 ini pindah ke sini. 3 kurang 1 sama dengan K. K sama dengan 2. Itu dia. Tuliskan dulu. Jadi jawabannya akar-akarnya saling berkebalikan jika nilai K sama dengan 2. Itu dia. Bagaimana dengan jawaban B? Berlawanan. Kalau dia berlawanan, satu dulu ini ya, lihat. Kalau dia berlawanan, ini saya hapus dulu. Ya, nanti bisa diulang-ulang ya, diputar dia punya. Ya, bagaimana kalau dia berlawanan? Jadi kita jawab di sini bagian B. Kalau berlawanan berarti X1
itu sama dengan min X2. Atau X1 ditambah dengan X2 itu adalah 0. Jadi namanya berlawanan. Dua buah bilangan dikatakan berlawanan jika hasil penjumlahannya 0. Nah, X1 tambah X2 kan rumusnya tadi min B per A itu sama dengan 0. Min B-nya tadi adalah K min 2, A-nya tadi 3 sama dengan 0. Jadi ini 3 kali 0, 0. Jadi min kali K, min K, min kali min 2, plus 2 sama dengan 0. Ya, karena 3 kali 0, 0. Ini pindahkan ke sana. Min K, saya bikin di samping ya. Min K sama dengan min 2. Min jadi plus. K sama dengan 2. Jadi, akar-akar berlawanan jika nilai K sama dengan 2. Itulah jawabannya. Jadi dia berkebalikan juga 2, berlawanan juga 2. Oke. Dituliskan dulu. Oke. Kalau sudah mengerti, ini sebagai PR-mu, ini PR. Ini harus dikumpulkan paling lama malam ini jam 9. Ya. Jadi ini PR nomor 1. Selidiki jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. B, 3X kuadrat kurang 2X sama dengan 8. C, 4X kuadrat kurang 2X sama dengan 2X kurang 25. B, X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. E, X kuadrat tambah 3X tambah 10 sama dengan 0. F, 2X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan. Nomor 2. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 5X tambah 3 sama dengan 0. Tentukan nilai A X1 tambah X2. B
X1 kali X2. C X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. D X1 kuadrat X2 tambah X1 X2 X2 kuadrat. E 2 per X1 tambah 2 per X2. F 3 per X1 tambah 1 tambah 3 per X2 tambah 1. Oke, inilah materi kita hari ini. Ini PR-nya dikerjakan. Semoga anak-anakku memahami, mengerti apa yang kita pelajari di hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.